Renungan pendahuluan. Kebiasaan berhati-hati memastikan kesehatan yang baik. Ya, hari ini kita membaca tulisannya Nyonya White terkait dengan kesehatan dan fisik. Sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Dengan demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Kesehatan, kehidupan, kebahagiaan adalah hasil dari penurutan pada hukum fisik yang menguasai tubuh kita. Jika kehendak dan cara kita sejalan dengan kehendak dan cara Allah, jika kita melakukan apa yang disukai pencipta kita, maka ia akan menjaga organ manusia dalam kondisi yang baik dan memulihkan kekuatan moral, mental, dan fisik, supaya ia bisa bekerja melalui kita demi kemuliaannya. Jika kita bekerja sama dengan dia dalam pekerjaan ini, maka kesehatan dan kebahagiaan, kedamaian, dan keberdayagunaan adalah hasil pasti. Ya, ini loh ayat Yeremia 30 ayat 7 ini dia bercerita mengenai kesehatan, kehidupan, kebahagiaan. Itu kalau kita bicara dari kacamata agama adalah hasil dari penurutan pada hukum fisik. Ya, kebetulan saya menjelang usia 60 tahun, lalu adik saya ini dia beda sama saya, dia baru 51. Ya, Dua. jadi kebetulan secara fisik di sini di dalam agama kita diajarkan bahwa kita punya pelajaran mengenai doktrin kesehatan. Jadi doktrin kesehatan itu mengajarkan kita bagaimana kita menjaga tubuh, kabah, jiwa kita itu dengan makanan-makanan yang dibolehkan dan menghindari makanan-makanan yang tidak dibolehkan. Ya, tapi tulisannya Nyawat ini beliau berbicara mengenai bagaimana kita mempertahankan kesehatan, lalu kehidupan yang kita jalani, dan kebahagiaan. Ya, karena nggak semua orang punya kesehatan, dia hidup, tapi bahagia. Ya, karena bahagia itu semua orang itu relatif merasakannya. Tapi di sini saya setelah membaca tadi, Nyonya White itu menuliskannya ada tiga unsur, yaitu kesehatan, kehidupan, kebahagiaan. Ya, ini menurut saya luar biasa karena ada unsur kebahagiaannya. Jadi kalau kesehatan, biasanya kita di dalam kehidupan itu orang sehat belum tentu bugar. Ya, jadi kalau kita sehat ya bisa saja kita sedang dalam keadaan yang tidak sakit. Tapi apakah kita bugar? Nah, itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Kehidupan ya kita memang tetap hidup ya dalam keadaan sakit. Tapi kan apakah dalam kesehatan dan kehidupan kita itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Nah, ternyata di sini ditulis oleh Nyonya White, tiga unsur tadi adalah hasil dari penurutan pada hukum fisik. Ya, hukum fisik itu yang sudah kita pelajari yaitu terkait dengan pertarakan yang mengatur tentang tubuh kita. Itu pun tidak cukup. Ya, dengan pertarakan saja kita masih bisa sakit. Apalagi kita tanpa pertarakan. Nah, itulah sebabnya tulisan ini juga mengajarkan kepada kita kesehatan, kehidupan, kebahagiaan itu adalah harus sejalan ya dengan kehendak dan caranya Allah. Jika kita melakukan apa yang disukai pencipta kita, maka ia akan menjaga organ manusia dalam kondisi yang baik dan memulihkan kekuatan moral, mental, dan fisik. Ya, karena kalau kita baca di dalam beberapa literatur, ya kekuatan moral, mental, dan fisik itu datangnya dari otak. Jadi kalau otak kita itu lemah, maka kita akan mempengaruhi tubuh kita, fisik kita otomatis. Ya kalau moral kita itu juga sudah lemah, maka dia akan mempengaruhi ya mental dan fisik kita. Inilah maksud dan tujuan dari tulisan Nyonya White supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan ya dan memuliakannya sehingga Tuhan bisa bekerja sama dengan kita
dalam melakukan pekerjaan ini. Sehingga kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan keberdayagunaan adalah hasil pasti. Jadi keberdayagunaan itu adalah tujuan kita ya sebagai manusia. Tentu saja kan kita sebagai manusia harus punya tugas. Ya, tugasnya itu adalah di sini dijelaskan oleh Nyonya White, hasilnya adalah pasti. Jadi jangan lupa ya, tadi ada 3 unsur, kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan satu lagi yang terakhir adalah keberdayagunaan. Ya, supaya kita merasa yakin bahwa kita sehat, bahagia, damai, dan kita juga berguna. Sahabat-sahabat muda yang kekasih, majulah selangkah demi selangkah, sampai semua kebiasaanmu selaras dengan hukum kehidupan dan kesehatan. Bapak kita peduli 19 Januari halaman 27. Jadi di sini kita diminta ya, majulah selangkah demi selangkah, sampai semua kebiasaanmu selaras dengan hukum kehidupan dan kesehatan. Ya, saya merasakan juga bagaimana setelah usia saya memasuk kepala 6, kita tentu saja secara fisik tidak lagi kuat. Ya, biarpun manusia itu dia harus tahu bahwa satu saat nanti dia akan tua dan akan melemah. Ya, sebagai contoh, papa saya sudah 93. Ya, tapi beliau itu punya masalah dengan pendengaran. Itulah ya mungkin otak beliau masih bagus, masih sehat, tapi secara fisik ya umur manusia itu dia makin lama makin lemah. Tapi disitulah yang harus kita pelajari. Marilah kita menjaga tubuh kita, kesehatan kita, ya, dan satu lagi keberdayagunaan. Sehingga keberdayagunaan itu kalau kita lihat orang-orang di dunia, mereka ada yang sudah tua-tua itu ya, tapi masih aktif. Masih aktif untuk bagaimana mereka terus bekerja. Karena kalau mereka tidak bekerja, otak itu tidak dipakai, nanti dia makin lama makin menyusut kemampuan fisiknya. Itulah sebabnya tulisan dari Nyonya White ini dari sisi keilmuan, itu sudah menurut saya sangat-sangat luar biasa. Para malaikat sedang mempersiapkan aku untuk masa kekekalan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Keluaran 23 ayat 20. Seluruh isi surga sedang terlibat dalam pekerjaan mempersiapkan suatu umat berdiri di hari Tuhan. Hubungan surga dan bumi tampak sangat dekat. Para intelijensi surgawi sedang menunggu dengan semangat nyaris tidak sabar untuk memperkenalkan dia kepada agen-agen manusia, agar mereka bisa menjadi para pekerja bersama malaikat-malaikat surga. Ini dalam memperkenalkan Yesus, yaitu penebus dunia, penuh kasih karunia dan kebenaran. Air mata penyesalan yang pertama terhadap dosa-dosa menimbulkan sukacita di tengah para malaikat di istana surga. Para utusan surga bersikap terbang melayani jiwa yang mencari Yesus. Hal-hal besar dan agung sudah Allah siapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Para malaikat sedang menunggu-nunggu dengan penuh gairah kemenangan akhir umat Allah. Saat serafim dan kerubium dan berlaksa-laksa dan beribu-ribu mengumandangkan lagu berkat dan merayakan kemenangan, pencapaian pengantaran dalam pemulihan manusia. Yesus telah menghitung harga keselamatan putra dan putri Adam. Ia menyediakan banyak cara agar tidak satupun binasa, namun beroleh hidup kekal, kalau saja mereka menuruti syaratnya. Setiap intelijen surga bekerja sebagai agennya untuk memenangkan manusia bagi Allah. Malaikat kemudian menemukan sukacita di dalam, memberikan kasih dan perhatian tanpa lelah kepada jiwa-jiwa yang tercemar dan jatuh. Para makhluk surgawi membujuk hati manusia. Mereka membawa cahaya dari istana di atas ke dunia yang gelap ini. Dengan pelayanan yang lemah lembut dan sabar, mereka bergerak ke jiwa manusia untuk membawa yang tersesat kepada persekutuan dengan Kristus, yang bahkan lebih dekat daripada yang mereka ketahui.
Bapak kita peduli 24 Februari halaman 64. Ya, di dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Tuhan itu menginginkan sekali bahwa manusia itu selamat. Ya, melalui agen-agennya, malaikat juga menginginkan bahwa kita itu semua selamat. Ya, kita sudah sama-sama tahu di Alkitab ditulis bagaimana dosa itu bisa dilihat setelah kejatuhan Yesus di kayu salib. Ya, baru dari situ sorga merasakan bahwa kemenangan itu, ya, mereka merasakan kemenangan itu karena Yesus betul-betul sebagai teladan buat mereka apa yang namanya dosa. Ya, di situ bagaimana kita bisa melihat manusia ditawarkan tapi pilihannya kembali kepada manusia. Apakah mereka mau menerima untuk selamat atau mereka menolaknya. Lanjut. Ini ya lanjutnya ya. Dalam Kristus ada kekuatan. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya menari damai. Ya menari damai dengan aku. Musuh tidak dapat menang atas murid-murid yang rendah hati, yang berjalan dengan penuh doa di hadapan Tuhan. Kristus menempatkan diri sebagai naungan, tempat mengasingkan diri dari serangan yang jahat. Janji diberikan, ketika musuh datang seperti banjir badang, Roh Tuhan akan bangkit melawannya. Setan diizinkan menggoda Petrus yang terlalu percaya diri, sebagaimana ia diizinkan untuk menggoda Ayub. Namun setelah pekerjaan itu selesai dilakukan, ia harus berhenti. Kalau saja setan berusaha melewati batas, maka tidak ada harapan bagi Petrus. Setan pasti berhasil membuat kehancuran iman. Tetapi musuh tidak berani maju setitik pun dari batas yang ditentukan baginya. Tidak ada kuasa pada seluruh kekuatan setan yang dapat melumpuhkan jiwa yang percaya dalam keyakinan yang sederhana, dalam hikmat yang berasal dari Allah. Di sini kita sudah melihat ya bagaimana Ayub dicobai seperti tadi Ren bilang, ya kalau itu batas dari cobaan itu lebih dari itu, saya yakin Ayub akan tidak tahan. Ya, tapi itulah menjadi rahasia buat Tuhan. Karena kalau kita secara manusiawi melihat cobaan yang diberikan setan kepada Ayub, kalau itu terjadi dengan diri saya, itu saya tidak bisa membayangkan. Ya, jadi menurut saya Ayub itu sangat luar biasa imannya, keyakinannya. Dan Tuhan sudah tahu, ya kalau saya baca lagi di bawah atau di tulisan yang lain, bahkan isi jumlah dari rambut kita. Ya, dia sudah tahu kalau ada cobaan ini, yang bersangkutan ini sanggup tidak. Jadi kalau kemarin tadi juga disinggung bagaimana OI yang sedang menderita kanker tapi harus membaca dengan fokus. Ya itu bisa dibayangkan kan bagaimana sakit tapi harus baca dan harus fokus. Nah ini juga begitu Ayub dengan penderitaannya yang luar biasa, cobaannya yang sudah luar biasa, tapi dia tetap bertahan. Karena Tuhan tahu ya pada cobaannya Ayub itu dia akan tetap bertahan. Jadi belum tentu kalau itu dicobai kepada orang lain, maka orang lain itu tetap bertahan. Ya, tapi di sini dikatakan seandainya diizinkan untuk melebihi batas, ya, kalau saja setan berusaha melewati batas, ya tentu saja Petrus maupun Ayub itu akan gugur. Tapi luar biasa ya kalau di tulisan White ini itu tidak sampai terjadi seperti itu. Artinya kita juga sebagai manusia jangan terlalu khawatir. Cobaan seberat apapun, yaitu tentunya Tuhan tahu kita akan sanggup ya menampungnya. Ya mungkin buat saya gampang berbicaranya karena saya tipikal orang yang paling sangat suka bersungut ya kalau sesuatu yang di luar dari kenyamanan saya itu terjadi gitu. Ya tapi setiap manusia pasti punya cobaan ya. Tapi setiap manusia juga punya bagaimana cara Tuhan melepaskan kita daripada cobaan itu
Sehingga seperti cobaan tadi menjadi hikmat buat kita. Tapi yakinlah, ya kita harus punya keyakinan seperti Ayub tadi, Petrus tadi, bahwa semua cobaan itu tidak akan mungkin lebih batas kemampuan kita. Itu yang ditulis oleh Nyonya White. Kristus adalah menara kekuatan kita, dan setan tidak dapat menguasai jiwa yang berjalan dengan Allah dalam kerendahan hati. Janji, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku, dia dalam Kristus ada pertolongan lengkap dan sempurna bagi setiap jiwa yang dicobai. Bahaya ada di setiap jalan, namun seluruh makhluk surga bersiaga mengawasi agar tidak ada yang dicobai melebihi kemampuannya. Nah, lihat ya, agar tidak ada yang dicobai melebihi kemampuannya. Nah, setiap manusia punya kemampuannya itu tidak ada seorang pun yang tahu. Yang tahu itu adalah Tuhan. Saya sendiri juga nggak tahu kemampuan saya, kekuatannya sampai di mana. Ya, tapi Tuhan bisa baca isi rambut saya. Jumlah rambut saya berapa? Banyak, itu Tuhan bisa tahu. Ya, jadi setelah saya membaca ini berulang-ulang, ya saya tidak akan mungkin saya dan saudara dicobai melebihi kemampuannya. Ya, itu yang menjadi kekuatan buat kita. Beberapa memiliki pembawaan karakter yang kuat, yang perlu terus-menerus ditekan. Jika diberikan di bawah kendali Roh Allah, maka sifat ini akan menjadi suatu berkat. Jika tidak, maka akan terbukti menjadi kutuk. Ada beberapa orang yang pembawaannya punya karakter tuh kuat. Ya, jadi karakter yang kuat itu biasanya pendiriannya dia sangat kuat. Keyakinannya, prinsipnya sangat kuat. Jadi kalau dia punya karakter, prinsip yang sangat kuat, kalau ini di bawah kendali Roh Allah, ini akan menjadi suatu berkat. Tapi kalau ini karakter, prinsip, pendirian yang kuat itu tidak di bawah kendali daripada Roh Allah, maka di sini dikatakan akan menjadi kutuk. Ya, maka dia akan menjadi terlalu percaya diri. Sehingga terlalu percaya diri itu kita sudah lihat di sini itu tidak boleh. Kita memiliki karakter, prinsip, pendirian yang kuat itu harus bersandarkan kepada apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita. Itulah karakter kita, pendirian kita harus berpedoman terhadap itu, bukan terhadap kekuatan diri kita sendiri. Sehingga kalau dengan kekuatan diri kita sendiri, hati-hati itu akan terbukti menjadi kutuk buat kita. Jika saja kita mau menyerahkan diri tanpa sikap cinta diri kepada pekerjaan itu, tidak pernah menyimpang sedikit pun dari prinsip, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kekal merangkul kita dan menjadi penolong agung. Jika kita mau memandang Yesus sebagai Dia yang kita percayai, Ia tidak akan pernah gagal menolong dalam keadaan darurat manapun. Ya, Bapak kita peduli. Setiap kali saya membaca Bapak kita peduli, itu teringat karena tulisan ini sering sekali dikirim oleh OI. Ya, tadinya kita nggak pernah tahu ada tulisan Bapak kita peduli, tapi karena OI sering menulis, saya jadi tahu tulisan-tulisannya Nyonya di Bapak kita peduli itu tulisannya bagus-bagus. Ya, semua menguatkan kita punya keyakinan. Ya, betapa besar Tuhan itu sayangnya kepada kita, tapi sayangnya kita ini kadang-kadang suka menjauhkan diri kita. Ya, kita dituntut untuk kita yakinlah ya bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Dia tidak akan pernah gagal menolong dalam keadaan darurat manapun. Ya, itulah yang menjadi ayat renungan pada sahabat sore hari ini. Mari kita yakinkan diri kita, kuatkan karakter, pendirian, prinsip kita kepada Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan bekerja pada kita, dan yakinlah apabila ada cobaan itu datang pada kita, cobaan itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang terjadi dengan kita, ya khususnya kepada adik saya yang sedang sakit, ya memang sakitnya kurang nyaman ya, bukan sakit-sakit biasa nih. Jadi ya itu memang salah satu cobaan, tapi saya yakin itu masih bisa dilampaui cobaannya. Ya, karena
Kita tahulah kita sebagai umat yang punya agama, ya cobaan itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih, Saudara Victor. Ya, ini bacaan benar-benar menyentuh. Saudara-saudara sekalian, ada yang biasa-biasa saja membaca ini. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Saudara Victor. Kalau saudara membacanya, mendengarnya sama seperti saudara mendengar pada saat saudara berangkat ke gereja. Pendeta-pendeta Advent mengkhotbahkan. Atau mungkin saudara lebih tertarik dengan khotbah pendeta. Lebih berapi-api, lebih menyentuh perasaan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah kita evaluasi dari gereja. Saudara, bacaan ini mungkin dahulu-dahulu saudara-saudara yang apalagi yang sudah tua dari saya, ini sudah pernah baca. Rata-rata kita sudah dari Advent cukup lama. Sudah pernah kita. Tapi alangkah terasanya bacaan ini ketika kita menghadapi sebuah peristiwa yang berkaitan dengan bacaan yang barusan kita dengar. Ya tidak. Ketika peristiwa yang benar-benar kita rasakan terjadi seperti yang disebutkan di dalam bacaan ini, betapa betapa langsung menyentuh dalam pikiran kita. Ya. Saudara-saudara sekalian, bacaan ini tadi Saudara Victor sudah sangat membedah sangat luas. Saya cuma mau sedikit menambah. Saudara, boleh kita lihat yang pertama. Ya, yang pertama kita lihat di sini ada satu jaminan-jaminan di dalam bacaan ini. Ya, ada jaminan-jaminan yang kita dapat di dalam bacaan. Ya. Dan jaminan-jaminan ini, sebagaimana kita tahu dari Adam dan Hawa, Tuhan itu bukan pembohong. Tuhan itu selalu menggenapi janji. Kalaupun sampai ada hal yang tidak tergenapi di dalam janjinya, bukanlah Tuhan yang pembohong. Tapi kita yang tidak memahami rencana yang Tuhan sudah persiapkan pada orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang dibohongi sama Tuhan. Ya, misalnya seperti Musa, misalnya seperti Yohanes Pembaptis. Bagi kita yang tidak memahami, mungkin kita mengatakan Yohanes Pembaptis adalah korban dari pembohongannya Yesus. Nah, Yesus pada saat Yohanes Pembaptis di penjara, sehari sekalipun itu belum pernah ia kunjungi. Memberikan hiburan, ya, memberikan semangat, atau seperti apa. Atau memberitahukanlah Tuhan punya rencana terhadap dirimu adalah begini-begini. Tidak pernah. Ya, jadi nggak heran kalau kita yang berada di luar yang tidak rajin membaca, tidak mengikuti kebenaran yang sejauh seperti yang kita pelajari sekarang, itu tidak mengerti bahwa jangan-jangan Tuhan ini banyak ngomong kosong, banyak omon-omon, janji-janjinya indah-indah, tapi banyak juga yang dilanggar sama Tuhan. Oh iya, gitu ya, tidak. Tuhan itu ya maha tepat. Itu semua orang bukan umat Allah pun selalu mengucapkan kata-kata itu. Walaupun faktanya mereka banyak nggak mengerti. Nah, banyak kejadian-kejadian di luar daripada pikiran mereka. Ya, demikian juga bacaan ini. Kita coba lihat. Ini ada janji-janji yang luar biasa. Ya, kita juga jangan terlalu terbuai dengan semua janji-janji ini. Kita harus paham janji ini ada syarat. Jangan kita kira semua janji ini sama kayak gereja-gereja di luar suka dengan mudahnya pendeta-pendeta langsung melemparkan janji-janji ini kepada siapapun yang ada di depan mimbarnya. Tidak peduli dia mau patuh, mau tidak, besok dia keluar dari gereja langsung dia pegang rokoknya, atau dia bergabung lagi dengan orang-orang yang sehari-hari, walaupun masih di dalam hari Sabat. Si pendeta kan semua memberikan bacaan janji ini kepada semua. Sehingga orang-orang ini ternina bubuk
Di dalam pelajaran kita 40 hari, Tuhan tidak pernah memberikan sebuah janji-janji yang meninabobokan orang. Mulai dari pekabaran Victor Utef datang, dia sudah memecah kedamaian. Kenapa kok ada kedamaian? Karena ternina bobo semuanya itu. Sehingga kedatangan Victor Utef dengan khotbah-khotbah yang apa adanya, ya tidak ditutup-tutupi, tidak dikurang-kurangi, tidak dikemas-kemas, ya. Akhirnya Victor Utef dimusuhi dan akhirnya pengikutnya sama seperti kita diasingkan dan ada beberapa yang dilarang masuk ke dalam gereja. Apa? Karena kita terlalu vulgar bicaranya. Mereka senang dihibur-hibur, ya, dikasih cinta damai, cinta damai. Nah, belajar dari kasus itu. Artinya kita sendiri sebagai Elia akhir zaman, maka metode kita belajar, metode kita ngajar, pun kita harus rubah. Kita harus tegas, kita harus realistis. Kalau bacaan ini memang ada sebuah janji, kita harus lihat janji ini apakah ada syarat atau tidak. Ya, ada janji yang ada syarat, ada janji yang tidak ada syarat. Ya, janji yang tidak ada syarat salah satunya adalah apa? Barang siapa yang percaya kepadaku tidak akan binasa. Siapapun, ya, tua, muda, miskin, kaya, asal kamu mau datang, ya, mau mengetuk, apa itu, uh, meminta, yang kita udah kemarin belajar, meminta, mencari, dan mengetuk, ya, maka pintu akan dibukakan. Nah itu kita lihat di sana. Nah di sana itu, oh demikian pun ada persyaratan, yaitu kamu harus mencari. Ya, yang tidak ada syarat adalah tidak ada syarat warna kulit, tidak ada syarat suku bangsa, tidak ada syarat ekonomi, pendidikan, kedudukan, ya, itu yang tidak ada syaratnya. Tapi syarat dia harus mencari, berbahagialah dia yang mencari, kepada yang mencari akan dipertemukan. Kepada dia yang meminta, ya Tuhan akan memenuhi. Pada dia yang mengetuk, pintu akan dibukakan. Ya. Jadi yang tidak ada syaratnya adalah suku, ya kedudukan, ekonomi, warna kulit dan segala macam. Ya. Jadi jangan dilupakan kalau kita berbicara tentang janji, tentang syaratnya. Karena pendeta-pendeta Advent membuat gereja Advent waktu Victor Utef datang 1929, didapati mereka sedang merasa nyaman, tidak merasa membutuhkan apa-apa lagi, merasa kaya, tidak membutuhkan apa-apa lagi, berada di dalam zona yang sangat tenang. Terus Victor Utef datang, memecah ketenangan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa para pendetanya dalam mengajar tidak pernah menampilkan syaratnya, hanya menampilkan janjinya. Nah, sekarang kita harus ubah cara belajar kita. Ya, bacaan ini kita harus ingat ada syarat yang diminta. Janjinya sangat menarik, sangat menghibur, sangat membesarkan hati. Tapi faktanya saudara kita meninggal. Saudara kita jelas dia juga menjadi bagian dari janji. Maka itu saya coba tampilkan kepada kita semua supaya kita buka mata kita. Jangan kita terus-menerus berada di dalam buayan-buayan cara-cara kita dulu waktu kita masih di dalam. Karena kita semua adalah orang Advent. Ya, maka kita mulai khususnya di dalam pendidikan 40 hari ini, kita diajak buka matamu selebar-lebarnya. Ya, jangan kayak orang munafik, cuman mau ambil yang bagian yang enak-enak, bagian yang nggak enak, lempar. Oh itu orang Advent. Oh yang enak-enak, oh itu untuk David dia. Ya, grupnya teman-teman kita yang lain ada yang masih seperti itu.
Ketika ada amaran-amaran, teguran-teguran keras, oh itu orang Advent. Terus kalau ada yang janji-janji yang indah-indah, oh itu untuk kami. Demikian juga orang Advent, ya. Kalau orang Advent dari sebelum 1929 memang udah demikian. Oh itu janji-janji buat kami. Tapi kalau yang jelek-jelek, oh itu gereja Protestan. Nah, itu praktek yang demikian masih diterapkan di dalam sebagian orang-orang Davidiyah. Oke, kita lihat di sini. Yang pertama, kita lihat kesehatan, kehidupan, kebahagiaan adalah hasil dari penurutan pada hukum fisik yang menguasai tubuh kita. Ya, nah, ya. Jadi artinya semuanya itu berkaitan. Kesehatan, kehidupan, kebahagiaan itu semua berkaitan. Ya, hasil dari penurutan pada hukum fisik. Jadi tiga komponen ini, ya, itu akan apa? Kalau kita bisa mendapatkan kesempurnaan, itu adalah hasil dari penurutan fisik. Jadi kalau kita penurutan fisiknya kurang, jujur-jujur saja kayak saya ini, seperti saya sedang sakit ini artinya satu gambaran bahwa saya belum memenuhi penurutan terhadap hukum kesehatan. Sehingga bacaan ini belumlah sepenuhnya tergenapi di dalam diri saya. Ya, kita terus. Jika kehendak dan cara kita sejalan dengan kehendak dan cara Allah. Nah, lihat itu syaratnya, saudara-saudara sekalian. Jika kehendak dan cara kita sejalan dengan kehendak dan cara Allah. Jadi jangan sampai bacaan ini kan dibaca seluruh orang Advent tuh dari ujung ke ujung. Tapi syarat ini tidak tergenapi karena di dalam banyak gereja Advent orang Advent banyak yang juga yang meninggal. Terus apakah kita mau salahkan Yesus sebagai Yesus penipu? Seperti tadi orang-orang yang memandang pengikut Yohanes Pembaptis banyak yang meninggalkan Yesus. Ya, kenapa? Karena mereka kecewa. Ya, apakah kita ikut-ikutan? Bukan Tuhan yang sebagai pembohong, tapi karena kita yang tidak memahami persyaratan yang Tuhan minta. Ya, jelas di sini. Jika kehendak dan cara kita jalan dengan kehendak dan cara Allah. Jadi persyaratan ini hanya terpenuhi jika kita melakukan apa yang disukai pencipta kita. Tuh. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang Tuhan sukai, Tuhan akan penuhi janji. Maka ia, janjinya apa? Janjinya adalah, maka ia akan menjaga organ manusia dalam kondisi yang baik dan memulihkan kekuatan moral, mental, dan fisik supaya bisa bekerja melalui kita demi kemuliaan. Tuh, itu janjinya. Tapi syaratnya jika kehendak dan cara kita sejalan dengan kehendak dan cara Allah. Jangan pernah bermimpi sama kayak orang-orang ini sudah banyak dininabobokan. Kalau kita tidak pernah atau kita belum bisa menjalankan kehendak yang ada kehendak dan jalan serta caranya Allah, apa yang kita lakukan bukanlah yang disukai pencipta kita, maka jangan pernah bermimpi bahwa organ kita itu dijaga. Sama kayak saya ini, jantung saya itu dijaga. Kalau saya jalankan syarat-syaratnya. Ya, jadi ini satu pertaruhan buat saya sendiri, buat kita semua, ya, bahwa ini suatu janji Tuhan. Kalau kita penuhi, Tuhan akan jaga. Tapi apakah Tuhan benar-benar kasih kesembuhan total? Belum tentu. Tapi yang jelas adalah Tuhan jaga. Kenapa saya tidak bisa katakan dia akan kasih kesembuhan total? Kita lihat dari siapa? Dari Ellen G. White. Ellen G. White tahu dia umur berapa itu dia dilempar batu. Dia cacat, dia wanita yang cacat. Ya. Tapi umur 17 tahun dia dipanggil sama Tuhan dan dia dipakai. Tahun 1863, saya kurang tahu di 1863 dia umur berapa. Ellen G. White vegetarian. Dia mencetuskan reformasi kesehatan. Tetapi di dalam reformasi kesehatan itu, kita sudah banyak baca petunjuk-petunjuk yang Nyonya White tunjukkan dari reformasi kesehatan. Tentang bahayanya daging dan sebagaimana
eh, untungnya kalau kita hanya memakan makanan yang Tuhan rencanakan dari sejak dunia diciptakan. Ya, tapi toh Ellen G. White, bagaimana saudara? Adakah Ellen G. White jadi sembuh total dari akibat dari waktu dia jatuh, waktu di masa kecil, jatuh atau dilempar batu ya, saya lupa. Ada dia berubah, dia menjadi, oh ya, ya, terima kasih. Dia dilempar batu, ya. Jadi adakah Nyonya White berubah total gara-gara reformasi kesehatan? Tidak, saudara-saudara. Jadi jangan kita terlalu hanyut di dalam bayangan-bayangan kita sendiri. Kita harus selalu melihat kepada contoh. Ada nggak contoh? Ada nggak perjalanan umat di masa lalu yang sebelum kita? Dan kita selalu kalau belajar harus lihat. Nah Tuhan selalu mempunyai kebenaran itu ada dua. Satu petunjuk tertulis, dan satunya lagi Tuhan memberikan ada contoh dan contoh saingan. Sesuai prinsip yang kita tahu bahwa tidak ada sesuatu kebenaran kalau tidak ada contoh. Nah, Nyonya White, tapi janjinya Tuhan adalah apa? Tuhan akan menjaga organnya, ya, dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang baik itu artinya seperti tadi yang Victor katakan apa? Berdaya guna, ya, keberdaya gunaan. Jadi artinya ya sesuai dengan kenyataan kondisi orang yang sudah terlempar batu. Jadi kondisi baiknya tuh bukan menjadi seperti dia kayak kayak Daud berani melawan Goliat, tidak. Karena sekarang bukan masanya Tuhan menciptakan satu mukjizat yang seperti itu. Ya, hanya Tuhan akan jaga organnya sampai kapan? Cuman karena Nyonya White tidak ada satu janji bagi Ellen G. White untuk bisa hidup kekal, dan juga Nyonya White terlalu jauh usianya dari kelepasan 144.000, maka Nyonya White dibatasi sampai batas waktu yang Tuhan pandang ia layak untuk diperoleh. Tapi janji Tuhan adalah dia menjaga organ manusia dalam kondisi yang baik. Maka demikian juga harusnya janji ini juga berlaku kepada saudara kita. Ui, ya, walaupun tadi dokter sudah katakan tidak mungkin, tapi OI sudah mampu membalikkan, ya, membalikkan satu uh, penyimpulan dari dokter di Pertamina, rumah sakit. Ia akan menjaga organ manusia dalam kondisi yang baik. Ini bacaan yang pertama, ya. Harusnya Tuhan bisa menggenapi janji ini di dalam diri kita semua dan juga di dalam diri saudara kita. Wih, ya. Karena kita sedang belajar, ya. Karena janji ini kenapa kok tidak terpenuhi? Itu harus kita cari tahu. Ya. Jangan kita biarkan. Kita lanjut. Boleh digeser? Oke. Yang di bawahnya deh. Bacaan yang kedua, saudara-saudara coba lihat. Para malaikat sedang mempersiapkan aku untuk masa kekekalan. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk membaca paragraf yang pertama. Mungkin Dela boleh dihitamkan, saya lupa menghitamkan itu. Seluruh isi surga sedang terlibat dalam pekerjaan mempersiapkan suatu umat berdiri di hari Tuhan. Hubungan surga dan bumi tampak sangat dekat. Saudara-saudara sekalian, bacaan ini diperuntukkan Nyonya White untuk periode kapan? Saudara sudah bisa lihat? Saudara sudah ikuti pelajaran kita sampai sejauh ini? Gulungan kebenaran sudah sampai jauh? Saudara lihat bahwa di sini disebutkan seluruh isi sorga sedang terlibat dalam pekerjaan mempersiapkan suatu umat berdiri di hari Tuhan. Ini akan nyambung dengan bacaan kita selanjutnya setelah bacaan ini. Ya. Jadi
menghadapi hari Tuhan, itu ada satu peristiwa di mana sorga terlibat di dalam pekerjaan mempersiapkan. Nah, dalam masa mempersiapkan ini, bukan masa 20 tahun, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Masa mempersiapkan otomatis kita harus ingat pada apa? Contoh dan contoh saingan kembali. Yaitu apa? Kepada murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus, sebelum dia menghadapi suatu pekerjaan besar yang ditugaskan kepada mereka, yaitu pekerjaan Roh Suci ujian awal, mereka menghadapi suatu peristiwa dipersiapkan oleh Yesus selama 40. Musa pun juga demikian, sebelum dia membawa bangsa Israel keluar Mesir, dia dipersiapkan selama 40 tahun. Yohanes Pembaptis juga, sebelum dia membawakan kabaran baptisannya, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama, dia dipersiapkan, ya. Dan masa persiapannya adalah 30. Jadi artinya bacaan ini tidak dialamatkan kepada Ellen G. White dan orang-orang Advent di dalam generasi pendirian gerejanya. Bukan di dalam periode 1844. Bukan juga di 88, bukan 1888. Bukan juga di dalam 1929. Bukan juga di 1955. Bukan 1991. Melainkan mendekati hari Tuhan. Artinya kapan? Artinya bagi kita sekarang. Oke, sudah ya. Kita kenal dulu apa yang kita baca. Kita kenali dulu, ini bacaan ini dialamatkan kepada siapa. Jangan kita tarik-tarik aja langsung bawa ke kita, oh enak ini, kita bawa ke kita. Itu kan praktek orang-orang di dalam dunia Kristen banyak begitu. Ada ayat enak, itu buat kita. Anak nggak enak, oh itu bagi orang Israel dahulu. Oh, begitu cara belajarnya ya. Kita harus belajar sesuai konteks. Ya, Yesus telah menghitung harga keselamatan putra dan putri Adam. Ingat, kita tahu bacaan ini dialamatkan kepada orang-orang yang sedang dipersiapkan di dalam masa yang kita udah pelajari tadi, 40 hari masa persiapan contoh saingan dari murid-murid Yesus. Sebelum dia mau diberikan penugasan besar, yaitu Roh Suci hujan akhir. Ya, dan itu kita. Ya, sama seperti contohnya dahulu. Ya. Jadi Yesus sudah ngitung-ngitung nih. Jadi bukan ngitung-ngitung bagi orang yang 3,5 tahun. Ini yang dihitung-hitung adalah siswa-siswa 40 hari. Jadi artinya, kita lanjut. Kita baca dulu. Ia menyediakan banyak cara agar tidak satu pun binasa. Saudara-saudara lihat, ini janji lagi. Jangan kita main salahkan Tuhan kalau janji ini tidak tergenapi. Kalau sampai tidak tergenapi, maka kita harus cari tahu ada apa. Ini sebuah pembelajaran, satu peringatan tegas ke kita. Ada apa? Kita nggak boleh mempraktekkan seperti gaya pendeta-pendeta zaman dulu. Kalau eh, ada pelajaran seperti ini hanya diambil janjinya saja, tapi kita pelajari ya, ya persyaratan yang Tuhan minta. Dan kalau tidak terpenuhi, artinya ada syarat dari kita yang tidak kita jalankan. Bukan Tuhan yang pembohong. Ya, ayo kita bangun, terubah. Ya, kita ulangi lagi. Ia menyediakan banyak cara agar tidak satu pun binasa. Tidak satu pun artinya apa? Semuanya harusnya selamat. Sama seperti contohnya murid-murid Yesus. Tapi dalam belajar tentang persiapan ini, untuk calon 144.000 punya lambang contoh itu tidak hanya murid-muridnya Yesus. Kalau cuma murid-muridnya Yesus, kita boleh bilang, wah Yesus kalau gitu kamu pembohong. Karena ternyata tidak semuanya kami yang belajar ini ada yang selamat semuanya.
Ternyata tidak. Belajar tentang 40 harinya perjalanan Israel keluar dari Mesir juga ada. Yaitu apa? Ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Nah, di dalam sana kita lihat, di dalam peristiwa Musa naik ke Gunung Sinai, apakah sudah tidak ada orang yang binasa di dalam 40 hari itu? Seperti contoh di murid-murid Yesus tadi. Tidak. Bahkan di dalam 40 hari itu, malah Tuhan melakukan pemisahan. Dan belum diketahui juga di dalam 40 hari itu. Siapa yang berdiri di pihak Musa, siapa yang berdiri di dalam pihak pendirian patung lembu emas. Nah, di sini yang menarik. Jadi artinya, kalau kita belajar 40 hari, jangan kita cuma ambil satu contoh yang paling enak, paling kena dengan kita, terus kita tutup rapat-rapat, tidak mau lihat lagi yang lain-lainnya. Kita junjung tinggi satu contoh ini, karena ini yang paling tepat dengan kita, dan benar-benar menghibur kita. Kita tutup mata dengan yang lain. Praktek seperti ini kita harus tinggal. Ya. Jadi makanya kenapa kok orang mungkin bilang, loh, Kak Ren, Kak Ren kan menunjukkan kepada kita adalah contoh sayang dari 40 hari murid Yesus. Kan itu nggak ada yang mati, nggak ada yang jatuh. Jatuhnya adalah di 3,5 tahun. Kita udah nggak bicara lagi 3,5 tahun, kita bicara 40 hari. Tapi kok di dalam kita praktek contoh saingannya, kok ada yang jatuh? Nah itu dia. Lambang 40 hari tidak hanya berhenti di dalam lambang Musa. Lambangnya murid-murid Yesus. Tapi juga ada di lambang-lambang yang lain. Yang lain lagi adalah 40 tahun perjalanan Israel keluar dari Mesir. Kalau semuanya dicocokologi dengan 40 harinya Musa, 40 harinya murid-murid Yesus, harusnya juga tidak ada yang mati. Tapi kenyataannya bahkan malah cuma tinggal 2 orang yang usia di atas 20 tahun yang baru bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Bahkan Musa sama Harun pun nggak boleh masuk ke tanah Kanaan. Ya. Jadi artinya kita buka pikiran kita seluas-luas dalam belajar. Mari kita baca lebih lanjut. Namun beroleh hidup yang kekal. Nah ya, dia menyediakan banyak cara agar tidak satu pun binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Kalau saja mereka menuruti syaratnya. Nah itu dia. Jadi jangan dilupakan kata-kata yang berikutnya ini. Kata-kata yang berikutnya ini adalah kunci. Karena bacaan ini semua dibaca juga sama semua orang Advent. Karena buku ini orang Advent yang buat. Tapi adakah orang Advent akan mendapatkan janji-janji yang begitu indah begini? Sama kayak buku Alkitab dipegang oleh Pantekosta, Protestan, semua. Semua janji-janji sedang dipegang sama semua mereka. Apakah janji-janji buat mereka? Ada syarat yang Tuhan minta. Selama syarat itu kamu penuhi, silakan janji itu buat kamu. Tapi jangan lupa, ketika syarat itu tidak terpenuhi, ya jangan heran kalau kamu semuanya binasa. Jangan protes, jangan bilang saya pembohong. Oke, kita lanjut. Ini agak lama kita di sini ya, tapi nggak apa-apa. Kita bedah sedalam-dalamnya. Saya belajar dari bagaimana Zoom yang kemarin Saudara Victor pimpin. Alangkah bagusnya, karena dibedah mendalam. Memang kita dapatnya sedikit, tapi mudah-mudahan kita semua bisa memahami. Oke, kita lanjut. Ya, kalau saja mereka menuruti syaratnya. Jadi untuk bisa mengetahui, uh, bisa kita memenuhi janji ini, maka kita harus tahu syaratnya. Nah, syaratnya itu kita bisa tahu dari mana? Ya harus belajar. Kebenaran yang kita punya ini, kebenaran makanan pada waktunya bukan. Kebenaran yang kita punya ini, apakah kebenaran yang sudah bisa memberikan jaminan bahwa janji ini akan tergenapi ke kita? Ataukah kebenaran yang kita punya adalah kebenaran-kebenaran yang disesuaikan dengan selera kita? Nah itu, setiap orang masing-masing harus menguji
dirinya. Ya, oke. Jadi kita kembali lagi untuk saudara kita coba memberikan jawab. Ya, kita lihat. Tidak satu pun binasa namun beroleh hidup yang kekal. Kalau saja mereka menuruti syaratnya. Nah, saudara kita, oi, bukankah kita yakin dan percaya bahwa dia sudah memenuhi syaratnya? Karena kalau kita bilang dia tidak memenuhi persyaratannya, yaitu sejauh kebenaran yang telah terbuka, maka kita harus mundur semuanya, kita tinggalkan pelajaran kita, mungkin kita balik ke Advent atau pindah ke Protestan atau kemana, karena kita juga nggak yakin kebenaran yang kita punya ini benar atau tidak. Kita yakin dari pembelajaran kita udah sekian lama, kita tahu bahwa kita punya kebenaran yang lengkap. Dan Tuhan sudah membukakan kita demikian luasnya gulungan-gulungan. Nah, jadi syarat untuk memiliki kebenaran yang lengkap kita sudah punyai. Tapi ada syarat lagi yang lain. Yaitu apa? Syarat melaksanakan diri. Adakah di dalam pelaksanaan, di dalam penurutan, tuntutan, menghidupkan semua tuntutan-tuntutan, adakah yang tidak terpenuhi sehingga persyaratan ini tidak tergenapi di dalam diri saudara kita? Ya, terus kalian kita harus akui ada sesuatu ya ini dalam, atau di tadi kita kan tadi udah kita simpulkan ada dua kemungkinan, yaitu diambil mati ataukah karena tidak mampu menahan, ataukah karena ada sesuatu yang belum terpenuhi dari persyaratan. Mari kita baca yang berikutnya. Sekarang kita baca bagian yang ketiga. Dalam Kristus ada kekuatan. Ini semua saya ambilkan dari buku yang sama. Ya, cuman dari khotbah yang berbeda-beda tanggalnya. Oke, kita lihat di sini. Musuh tidak dapat menang atas murid-murid yang rendah hati. Kita kenal saudara kita. Saudara kita sudah rendah hati. Saudara kita sudah meninggalkan manusia yang lama. Tuhan sudah kasih kesempatan kepada dia. Dia dahulu adalah manusia lama. Sama seperti kita semua pernah, kita dulu juga manusia lama. Dan mungkin sebagian termasuk saya pada hari ini juga masih sedang berada di dalam manusia yang lama menuju kepada manusia yang baru. Saudara kita juga demikian. Ya, tapi dengan penderitaan yang Tuhan berikan kepada saudara kita, OI, yang mana kita sudah belajar bahwa penderitaan itu bagi umat Allah itu adalah berkat, bukan suatu kutuk. Ya, kutuk itu apabila melalui penderitaan itu Tuhan mau memberikan hukuman, dan yang bersangkutan setelah mendapatkan hukuman tidak pernah dapat lagi bangun, atau dia harus, ya, itu adalah hukuman. Waktu dikatakan penderitaan itu adalah hukuman. Tapi kita tahu dari perjalanan saudara kita, yang bersangkutan ini telah mendapatkan melalui penderitaan yang kita lihat betapa beratnya itu sebagai, kenapa kita bisa lihat ketika ia sudah menjalani semua perjalanan pengobatan kemonya, kita lihat bahwa saudara kita berubah total. Mungkin saudara-saudara yang hidup bersama-sama OI ya, bisa melihat ada perubahan yang total. Itu apa? Walaupun dahulunya di dalam periode yang lambang 3,5 tahun, kita tahu OI rajin membagi-bagikan tulisan. Tetapi bagi kacamata Tuhan, selama dia hanya membagi-bagikan, belum menghidupkan kebenaran itu, ia tetap dianggap masih. Tapi di dalam hasil dari penderitaan yang Tuhan berikan, sama seperti bangsa Israel, waktu berada di tanah Gosen, tidak ada yang mereka bisa
Tidak ada mereka yang memuliakan Allah. Sehingga Tuhan harus membuat dia menderita di dalam pabrik batu bara. Barulah di dalam penderitaan di dalam batu bara, mereka semua bangun. Mereka baru menyadari akan kebutuhannya akan Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka harus melakukan satu perubahan. Yaitu apa? Rendah. Kita sudah saksikan itu terjadi di dalam diri. Oke, lanjut, Del. Berhenti yang di atas, Del, yang Petrus. Oke, itu ada Petrus di situ. Boleh diwarnain? Ya, kita baca sama-sama. Tadi Victor juga udah sama-sama mengulasnya. Saya coba menegaskan lagi. Di sini ada kata-kata kalau saja setan berusaha melewati batas, maka tidak ada harapan bagi Petrus. Ya, jadi kita lihat di sini dijelaskan seperti sama tadi yang dibahas oleh saudara Victor. Dijelaskan bahwa kita itu akan mendapatkan godaan sebatas kemampuan kita. Kan itu memberikan cobaan atau membiarkan cobaan itu terjadi kepada seseorang sebatas kemampuan yang dia bisa. Oke, tapi apakah iya seperti itu? Pada Ayub iya, pada Petrus iya, itu pada saudara kita tidak. Pada Musa, apakah Tuhan berikan juga sama kepada Ayub seperti Ayub? Kepada Yohanes Pembaptis, apakah juga Tuhan berikan kepada seperti Ayub? Seperti kepada Petrus, kepada Paulus, kepada Stefanus? Jawabannya ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Jadi kita jangan sempit. Ya. Jadi kita jangan sempit kalau kita belajar. Kita harus buka wawasan kita seluas-luas. Dan kita harus cari jawabannya. Dan jawabannya sudah disediakan, tinggal baca. Cuman kadang-kala terhalang oleh apa? Kita malas. Sama kehalang karena apa? Karena kita punya pendapat. Ini harus rendah hati. Dengan rendah hati, kita akan dibantu mendapatkan jawaban. Kalau kita tidak rendah hati, kita terus mendorong pandangan-pandangan kita, pengertian-pengertian kita lebih junjung tinggi dibandingkan apa yang kita baca. Petunjuknya sudah terangkan, yang kita mendapatkan penerangan tersebut, kita singkirkan. Kita anggap aja kayak nggak pernah ada. Di depan mimbar yang dibicarakan hanya buku-buku yang itu aja. Ketika ada buku-buku yang tidak sejalan dengan dia, disembunyikan. Ketika orang Davidian datang membawakan tulisan-tulisan yang bertentangan dengan semua yang dibicarakan oleh pendeta, dibilang penyesat. Apakah kita mau mengulangi lagi yang kayak begitu? Tidak ya. Jadi istimewa belajar kebenaran ini nggak mudah. Pikiran-pikiran duniawi kita itu nggak bisa dibawa di dalam belajar Alkitab. Saya sekaligus ngajak saudara berpikir luas. Kita pikir dulu juga gitu ya. Kita pikir kalau di dunia kerja, di dunia sehari-hari, pengertian orang banyak, oh itu pasti benar. Ternyata di dalam kebenaran ini pengertian satu orang saja itu bisa jadi itu yang benar. Berjuta-juta miliaran orang itu bisa jadi salah semua. Inilah agama. Beda dengan dunia umumnya. Oke? Jadi kita buat pertanyaan lagi. Kalau saudara kita, kalau janji itu digenapi kepada saudara kita, harusnya kan saudara kita tidak akan sampai dia meninggal. Harusnya dia sampai batas kekuatannya dia. Dan sampai ketika batasnya sudah terpenuhi,
Tuhan mulailah di situ memenuhi satu janjinya. Seperti yang tadi kita baca di atas kan, janjinya apa tadi? Ia menyediakan banyak cara agar tidak satu pun binasa. Banyak cara. Artinya Tuhan mampu sebenarnya. Tuhan mampu. Ya, kita bisa buktikan kok di perjanjian lama Tuhan mampu kok. Ya, tapi kenapa yang ini tidak? Sama jawaban yang kita punya apa? Jawaban yang kita dapat juga di dalam pengalamannya Yohanes Pembaptis. Tuhan tuh mampu kok ngeluarin Yohanes dari penjara. Ya, tapi Tuhan tidak lakukan. Jadi kita harus lihat ya petunjuk-petunjuk yang lain. Jangan berpandangan sempit. Oke, kita terus di sini. Kalau saja setan berusaha melewati batas, maka tidak ada harapan bagi Petrus. Pada saat itu iya, tapi pada saat Petrus sudah sampai di ujung, Tuhan membiarkan. Dan akhirnya Petrus pun meninggal. Kenapa? Karena melewati batas. Seandainya Tuhan tetap konsisten dengan kata-katanya ini, maka Petrus pun juga tidak akan meninggal pada saat dia membawakan roh suci hujan awal. Tapi Tuhan membiarkan sehingga Petrus. Oke, bisa nangkep ya? Oke, jadi artinya ada hal yang harus kita pahami di dalam semua rencana-rencana itu. Yang berikutnya adalah jika saja kita mau menyerahkan diri tanpa sikap cinta kasih, cinta diri kepada pekerjaan itu, tidak pernah menyimpang sedikit pun dari prinsip, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kekal merangkul kita. Ya, ingat ini bacaan ini berlaku bagi orang yang dipersediaan loh. Artinya bagi anak-anak 40 hari. Jadi harusnya saudara kita juga dimenangkan. Karena di dalam 40 hari ini harusnya menang semuanya. Tapi kalau ada yang tidak menang, ya artinya ada yang tidak terpenuhi persyaratannya. Kembali jangan bilang Tuhan yang pembohong. Tapi ada persyaratan dari diri kita yang belum terpenuhi. Apa kalau kita lebih menyalahkan diri kita sendiri? Kok kita nggak menyalahkan Tuhan? Karena jelas kita ini adalah manusia-manusia yang dari dosa, ya, bahkan masih di dalam dosa, bukan dari dosa. Kalau kita sudah dari dosa, oke, tapi kalau kita masih di dalam dosa, wajar persyaratan ini tidak bisa terpenuhi di dalam diri kita. Kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan karena Tuhan bukan yang berada di dosa, kita yang berada di dosa. Jika saja kita mau menyerahkan diri tanpa sikap cinta diri kepada pekerjaan itu, tidak pernah menyimpang sedikit pun dari prinsip, maka Tuhan akan mengulurkan tangan kekalnya merangkul dan menjadi penolong agung. Jika kita mau memandang Yesus sebagai dia yang kita cintai, dia tidak akan pernah gagal menolong dalam keadaan darurat manapun. Oh, yang tadi dikatakan berbagai cara, ya, dia bisa lakukan dengan berbagai cara agar tidak satu pun binasa. Nah, di bawah ini dia bilang apa? Ia tidak akan pernah gagal menolong dalam keadaan darurat manapun. Jadi mau dokter bilang itu sudah tidak ada harapan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi kenapa kok bisa juga terjadi? Jawabannya yaitu tadi, ya ada dua. Ya, kita tidak mungkin jawabannya tiga. Jawabannya hanya dua. Kenapa saya tidak mengatakan kita tidak mungkin tiga? Karena kita udah tahu kebenaran yang kita punya, kebenaran yang dipegang oleh saudara kita. Oh iya, jelas itu kebenaran makanan pada waktunya. Dan kebenaran makanan pada waktunya dalam kapasitas gulungan kebenaran yang terlengkap dari saudara-saudara kita. Jadi nggak mungkin kalau dia berada di dalam kesesatan. Jadi artinya tinggal hanya dua
ya, yang membuat saudara kita tidak menang. Yaitu dia diambil mati karena dinilai tidak mampu bertahan. Tapi kalau baca dari bacaan ini sebenarnya Tuhan bisa. Dan juga kita lihat dari pengalamannya Nyonya White tadi, Tuhan bisa juga jaga ya apanya itu tadi organ-organnya. Tuhan bisa menerapkan janji itu di dalam diri. Nah, jadi kita perlu pertanyakan ini kenapa. Nah, jadi artinya ada dua, diambil mati atau ada sesuatu yang menjadi penghalang sebagaimana Musa dahulu tidak boleh masuk ke tanah. Nah, kita nggak usah rasa tabu dengan sebuah kesalahan karena kita manusia berdosa semuanya. Ya. Jadi kita masing-masing harus introspeksi diri dari peristiwa seperti ini. Artinya ini hati-hati, jangan terlalu percaya diri bahwa kamu akan menjadi 144.000. Harus introspeksi diri terus menerus, mengevaluasi diri sendiri. Jangan-jangan masih ada satu salah ya, yang kita masih punya, yang belum kita selesaikan berdamai dengan Tuhan. Tidak pernah menyimpang sedikit pun. Jadi artinya Tuhan minta sempurna. Dalam hal apa? Dari yang prinsip, bukan hal-hal yang seluruhnya. Ya, dari hal-hal yang prinsip. Yang prinsip itu apa? Misalnya hari Sabat. Prinsip itu apa? Reformasi makanan. Ya, terus prinsip itu apa? Ya, menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan Tuhan yang pertama dan yang terakhir. Ya, berujung untuk kemuliaan bagi Tuhan. Itu adalah prinsip. Ya. Kalau misalnya perutnya buncit lah segala macam, ya itu kan kalau kita baca reformasi kesehatan itu kan juga sebuah kesalahan. Ya, misalnya apa? Kita pakaian kita kurang 1 senti atau kurang 2 senti, itu bukan yang prinsip. Pada dasarnya kita sudah mau melaksanakan pembangunan reformasi kesehatan, reformasi pakaian. Tapi mungkin karena kita kesulitan, kita ekonomi lah segala macam, mungkin kita tidak bisa lagi untuk menjahit pakaian baru. Karena kita perut kita udah mulai bertambah, kita masih memakai pakaian kita yang lama, akhirnya apa rok atau pakaian kita naik, ya artinya lebih tinggi daripada standarnya. Tapi kita kan ekonomi kita terbatas karena pekabaran ini banyak dipegang oleh orang-orang Davidian dalam kondisi yang serba keterbatasan. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Dan yang bisa memberikan jawaban adalah sama halnya di Yohanes Pembaptis dan Yesus. Kira-kira mungkin itu saja yang bisa kita dapatkan dari renungan pendahuluan ini. Lumayan 1 jam ya, jam lebih. Terima kasih kalau ada yang mau komentari, Saudara Victor, silakan kalau mau komentari lagi. Menarik sekali pembelajaran ini karena ini semua menuntut kita mengevaluasi, terutama apalagi peristiwa terjadi di depan kita. Jadi sangat-sangat tepat kalau kita membedah. Terlebih sudah tegas Nyonya White katakan ini adalah pelajaran bagi orang-orang di masa persiapan menghadapi hari itu. Silakan kalau ada yang mau komentar sambil Dela melanjutkan kepada bacaan yang berikutnya. Dela, silakan.